Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min sawami Ramadan. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-12, tidak terasa 12 hari, 13, 12 sudah selesai, sekarang 13. Tidak terasa hampir 2 pekan kita melaksanakan ibadah puasa. Bersyukur kepada Allah bahwa kita telah diberi kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa yang tentunya akan berat apabila tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan, mengarahkan kebaikan-kebaikan kepada umat. Mudah-mudahan syafaat beliau kita nikmati nanti, wabil khusus di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan pada minggu ini di antara kawan-kawan kita itu merayakan peringatan menghaul daripada Khadijatul Kubra Ummana, ibu kita bersama. Walaupun dengan sejarah sederhana, tiada lain kita nanti bisa mengambil pelajaran tentang akhlak-akhlak beliau, kemurahan beliau. Siti Khadijah oleh Allah dijadikan manusia yang mendapat kehormatan dalam kehidupan dunia umumnya. Sebelum menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah itu oleh Allah diberi kekayaan. Bahkan diriwayatkan kekayaan beliau ini 2/3 daripada harta yang ada di Mekah. Benar nih Khadijah ini. Nah, tanggung-tanggung 2/3 kekayaan Mekah. Allah memberikan kepada Khadijah yang pertama adalah agar Khadijah itu mendapat kemuliaan dalam kehidupan dunia. Pandangan orang banyak tertuju kepada harta, sugih. Sampai senang nggak sugih? Senang nggak ada? Bahagia orang kalau sugih. Mau nukar mobil bisa ya, duitnya ada. Sugih kan? Mau nukar rumah ada. Ini suatu kebahagiaan hanya Allah yang memberikan. Kenapa Khadijah itu tambah lawas tambah sugih? Tambah lawas tambah sugih. Nomor 1, karena Khadijah ini adalah orangnya nomor 1 pemurah. Apa? Pemurah, dermawan. Atau orang Banjar mengatakan apa? Ada eken lah. Pemurah itu apa bahasa Banjarnya?
Karena Khadijah ini orangnya, ada orang perlu ditolong, ada orang berhutang diberi. Apa? Ada orang yang memerlukan, kecuali Khadijah itu akan memberikan pertolongan. Sehingga Khadijah ini dikaruniai oleh Allah harta yang sangat banyak, pegawainya juga banyak. Ini yang inilah. Apa punya kesempatan juga, mudah-mudahan jadi orang sugih seberapa. Amin. Tapi jangan ken-ken ya. Ken apa ken-ken? Jangan pemalas. Kalau pemalas bisa sugih itu turun ya. Tapi kalau orang itu pemurah, sugihnya tambah. Kenapa? Ya Rasulullah mengatakan begitu. Mana qasomalun min shadaqatin bal yasdad 3 kali. Tidak akan berkurang harta orang yang disedekahkan kecuali bertambah dan bertambah. Jadi orang yang rajin bersedekah itu tambah sugih. Kalau yang tidak rajin bersedekah, apa? Tidak bisa sugih. Artinya fakir terus, miskin terus. Karena apa? Karena tidak mau bersedekah. Setelah itu bersedekah yang banyak. Kalau kepingin cepat sugih, banyaki sedekah. Jadi satu-satunya cara yang paling hebat untuk cepat menjadi orang sugih, banyaki bersedekah. Jangan bersedekah masukkan ke lubang 2.000, 1.000. Kapan sugihnya? Tapi kalau masukkan paling ini 100, 200, cepat sugih. Tandanya orang sugih. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Banyak, alhamdulillah, amin. Di 5.000 ya, kalikan lawas berapa tahun? 10 tahun baru sugih. Tapi kalau 100, 200 cepat sugihnya, bisa bulanan sugih sudah. Yang kedua, Allah menghendaki Khadijah ini menjadi orang yang mulia, bukan hanya di dunia, tapi mulia juga di akhirat. Orang itu suatu keberuntungan, di dunia nyaman, di akhirat pun nyaman. Kan begitu sampai mintanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan gitu ya. Ya Allah, berikanlah aku di dunia yang terbaik. Gitu. Di dunia jadi orang sugih, di akhirat pun jadi orang yang sugih. Jadi sugih amal ya. Sugih. Nah ini Allah menghendaki Khadijah ini bukan hanya di dunia aja. Buat apa dunia kalau di akhirat tidak ada apa-apanya? Buat apa di dunia kalau di akhirat jadi orang miskin? Ada punya amal, kepanasan, dimaksar kepanasan, sudah gitu dihisab, kemudian kurang amalnya, naudzubillah, banyak keburukannya. Ini bahaya orang. Nah, bagaimana caranya Allah? Allah itu gampang aja. Khadijah yang tadinya sudah hebat, maka Allah menjadikan hati Khadijah itu cinta dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Permulaannya Khadijah ini bermimpi, mimpi matahari ini turun sampai di depan rumahnya. Matahari ini masuk ke rumah Khadijah. Takutan Khadijah, matahari masuk ke rumah kayak apa ini? Lari Khadijah keluar. Kemudian dari luar dilihatnya rumahnya Khadijah ini memancarkan sinar matahari. Matahari bang, dari jendela, dari pintu-pintu, dari celah-celah, semua memancarkan yang sangat terang kepada luar. Akhirnya Khadijah terbangun dari mimpi. Nah kebetulan Khadijah itu
punya paman seorang penafsir mimpi yang sangat ulung. Tanya sama paman, aku ini bermimpi seperti ini. Kata pamannya, wah, Pian ini mau dapat suami. Waktu itu janda ya, Khadijah janda. Kamu mau dapat suami. Kira-kira kalau janda kalau mau dapat suami senang nggak? Ada janda. Ya, janda-janda kalau mau dapat suami itu senang. Nah ini katanya pamannya, kamu dapat suami adalah orang yang terbaik di zaman ini. Jelaskan begitu. Adalah nabi yang terakhir di zaman ini. Tahu ya? Pamannya tahu. Ahli. Karena nggak ada orang seterang sehebat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu akan orang yang terbaik. Nabi akhir zaman. Waduh, kata orang sini himong hatinya Khadijah. Padahal Khadijah ini banyak yang lamar. Umur 40 tapi cantiknya lain dengan orang sini lah. Jauh ya, jauh. Khadijah ini jauh, 40 punya anak, janda tapi sugih pulang. Siapa yang nggak senang? Sudah janda, sugih, cantik. Oh banyak yang lamar. Yang lamar itu bupatinya, DPR-nya, tua-tua aja yang lamar. Khadijah beda akun. Apalagi terus bermimpi seperti ini. Penasaran Khadijah. Paman itu orang dari mana itu? Wah itu orang dari Quraisy, Bani Hashim, Bani Muthalib. Masih penasaran Khadijah. Lu kan banyak siapa? Ngarannya siapa? Tahu ngarannya langsung. Namanya adalah Muhammad. Ini Muhammad namanya. Tapi binnya lain. Namanya Muhammad bin Abdillah. Gitu kan. Ketika Khadijah mendengar nama Muhammad itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam hati Khadijah cinta kepada orang yang namanya Muhammad. Nah, langsung Khadijah itu cinta. Karena Allah yang memasukkan cinta ya. Jadi Khadijah ini belum ketemu dengan Nabi Muhammad, itu sudah cinta dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama lah Pian ini belum pernah ketemu ya. Sama Nabi pernah ketemu enggak? Tapi cintalah. Cinta. Belum pernah ketemu. Bayangkan bagaimana kita ini akan bertemu dengan orang yang paling kita cintai. Kalau bisa dibayangkan, menangis. Khadijah itu begitu, sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad sudah dibilangi. Kemudian hatinya cinta lawan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum bertemu ini. Ini cara Allah menjadikan Khadijah itu orang baik. Pertama dijadikan hatinya cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan waktu itu bersamaan yaitu Nabi Muhammad sedang di rumahnya pamannya. Memang digaduh sama pamannya Abu Thalib, saudaranya Abu Thalib namanya Atikah. Atikah melihat lawan Nabi Muhammad, ya Allah, keponakanku ini orangnya bungas, orangnya baik, ini mesti harus dijadikan jodoh. Kita tahu Muhammad kayak apa? Kalau Pian dicarikan jodoh, mau aja. Tapi gini Muhammad, sebelum kamu cari jodoh, cari kerja dulu. Ya terserah Pian, aku kan ikut Pian. Apa kata Pian, mau suruh kerja dulu? Ayo lah. Nabi Muhammad itu orangnya rajin. Sebelum kerja sama Khadijah, beliau ini adalah mengembala kambing-kambingnya orang Mekah, ambil upah, gembala, pulang kasih duit seberapa. Kemudian ya dah kalau begitu aku daftarkan Pian sama kawan. Gitu terserah Pian dah.
Gimana sampean caranya supaya kerja? Ya dah. Maka datanglah Atikah ke hadapan Khadijatul Kubra. Ini kita ceritakan sebab-sebabnya Nabi Muhammad dicintai oleh Khadijah. Datang Atikah kepada Khadijah, kemudian berkata Atikah kepada Khadijah, Khadijah, aku ini mau mendaftarkan keponakanku. Ini Khadijah mulai curiga. Ini orang Quraisy. Ini datang ke tempat aku ini orang Quraisy. Jangan-jangan, nah gitu. Kira-kira dalam hatinya begitu. Jangan-jangan siapa ngaran keponakanku yang? Keponakanku bernama Muhammad ibn Abdullah. Hati-hati, muncul ini. Nah, ini rupanya. Memang dalam hati Khadijah itu sudah ada kecintaan, bibit cinta kepada orang yang ngarannya Muhammad ibn Abdullah. Ketika datang orang mengabarkan bahwa Muhammad mau kerja di situ, maka hatinya tambah cinta lagi. Kalau tadi masih belum pernah melihat, ini ketemu namanya, baru disebut namanya di hadapannya, Khadijah sudah. Namanya orang cinta, lain orang gak ada cinta, gak ada masalah sebut, gak ada masalah sampai disebutkan namanya fulan. Kadang-kadang cinta ya biasa-biasa, tapi ketika orang yang kita cintai disebut, gemetaran. Kemudian ya sudah, kalau gitu aku terima. Langsung diterima. Mau kerja kayak pakai, tak tahu orangnya, pokoknya aku terima Muhammad ini. Ya sudah. Ya bolehlah, besok suruh ke sini. Ya nanti dulu Khadijah. Aku betakon, katanya Atikah. Sampean membayar Muhammad ini berapa per harinya? Ada bayarannya lah. Orang kerja itu harus ada bayarannya. Begini Atikah, Muhammad ini biasanya di situ itu seumpama bayarannya 100.000 sehari. Ini untuk Muhammad ini aku bayar 300. 3 kali lipat dari UMR. UMR-nya 100, tapi dibayar 3 kali lipat. Kemungan Atikah. Bayarannya gede, padahal belum tahu kriteria orangnya, belum ada pengetesan, belum dicek kayak apa kerjanya. Itu sudah langsung diterima dan langsung diberi bayaran 3 kali lipat. Kalau kalian mau daftar pegawai negeri, daftar dulu, ya, tes dulu, kemudian macam-macam. Setelah tes belum diterima, ya ada diterima langsung. Kemudian ya sudah, kalau gitu pulang. Ketika kabarin Muhammad besok yang langsung ke tempatnya Khadijah. Tempatnya Khadijah ini ma'ruf ya, dikenal, seluruh Mekah mengenal tempatnya Khadijah. Tapi Nabi Muhammad belum pernah. Kemudian esok harinya berangkatlah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini panjang, cuma saya ceritakan sedikit. Berangkatlah Nabi Muhammad ke tempat Khadijah. Sedangkan Khadijah yang sudah begitu besar cintanya menunggu kayak apa orangnya. Belum ketemu kayak apa orangnya ini. Nah, begitu terjadi pertemuan antara baginda Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, nggak bisa dibayangkan. Khadijah yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang yang dicintainya. Nabi Muhammad itu orangnya top bungas, nggak ada kebungasan kecuali yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Abahnya dulu Abdullah aja itu ketika masih dijaga itu dikejar-kejar sama bininya. Bungas abahnya itu karena di sana ada nur Muhammad SAW. Apalagi ini nurnya datang. Kalau bisa dikatakan seumpama itu Khadijah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad itu apa kata orang sini, kelepek. Cuma dikatakan begitu ya, karena Khadijah
Pas mau orangnya kelepok-kelepok. Kalau Habib kan ada kelepok-kelepok aja. Nah disitulah kemudian Khadijah langsung, kamu berangkat kerja dah. Diutus ke Palestina. Dan di Palestina itu Khadijah menyertakan satu pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah itu bukan binian lah. Maisarah ini laki. Jangan salah paham. Kayak apa kalau Nabi Muhammad bersama binian kayak apa? Tidak, itu laki-laki Maisarah itu. Maka berangkatlah Nabi Muhammad ke Palestina. Ke Palestina. Nah dia itu disertai perlunya apa? Khadijah ini walaupun sudah mengerti tentang sifat-sifat Nabi, tapi perlu membuktikan. Nanti kisahkan apa yang terjadi pada Muhammad ini berjalan sampai setelah pulang, kemudian bercerita masalah bahwa Muhammad itu kalau jalan diantaranya selalu ditutupi awan, nggak pernah kena panas. Kalau berdagang itu orangnya jujur, sehingga Nabi Muhammad ini mendapat keuntungan barang habis, keuntungan berlipat daripada yang lain-lainnya. Karena apa? Karena kejujuran beliau, karena manis ucapannya beliau. Jadi beliau itu kalau ngomong orang pasti senang. Muhammad itu kalau ngomong orang pasti senang. Berdagang juga begitu, orang modalnya sekian, nawarnya bukan tambah rendah, tambah tinggi. Jadi diberi ujungan, itu besar ujungan yang didapat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang sudah habis barangnya, ujungan besar. Sampai tempat Khadijah, terima kasih biar bisa menghabiskan ini. Nah, Christian, aku beri sampai ini, aku beri hadiah onta itu 20. Onta 20. Boleh Nabi Muhammad bawa unta ke tempatnya Atika, laporan aku sudah datang ini. Kata Atika, apakah sudah diambil bayarannya? Belum. Boleh ambil bayarannya dulu. Sampai tempat Khadijah, loh kenapa balik mau? Aku mau minta bayaran. Ya kalau duit berapa? Dihitung, di total berikan. Setelah menerima duit tadi itu, kemudian Khadijah bertanya, sampean ini kalau sudah dapat duit buat apa? Gasan apa? Katanya Nabi Muhammad orang yang jujur, aku ini untuk menabung biar aku nanti mencari istri. Kata Khadijah, kalau duit segitu tidak cukup, kamu berapa tahun mau kerja? Duit segitu itu nggak cukup kalau mencari istri di kalangan kita, karena jujuran mahal. Sama itu mahal jujurannya. Walidah Harid sudah mahal. Kayak Pak Muhammad, aku ini menawarkan sama Pian, ada seorang wanita, orangnya cantik, orangnya baik, cukup kaya. Bagaimana Pian? Cuma ada satu cacatnya katanya. Apa? Cacatnya itu janda. Nabi kan masih muda, umur 24-an. Oh iya. Pulang kemudian kepada lawan Atika. Tadi Khadijah menawari begitu. Yang tersinggung ternyata Atikah tersinggung. Kayak apa? Khadijah ini ponakan yang gemas seperti ini, orang yang hebat seperti ini, mau dicarikan janda. Marah Khadijah, tidak kuat menahan marah, didatanginya Khadijah ya oleh Atika, datang karena apa? Karena ucapan tadi itu. Sampai di sana bilang, Khadijah, kamu memang orang mulia, kamu memang orang sugih, kamu orang terpandang, tapi kami ini juga orang terpandang. Kami adalah pemegang kunci Ka'bah. Yang merasa tersinggung karena apa? Karena keponakannya ditawari janda. Ini keponakan aku sampai tawari janda, apa maksudnya? Nanti dulu, Atika jangan marah Pian. Aku menawari janda ini, aku tidak menawarkan orang lain, yang aku tawarkan aku sendiri. Penjut ya Atika. Wah kalau Pian, nanti dulu kita mau berunding dulu. Ya Allah, memang orangnya
Tapi sebelum pulang tadi begini Khadijah ngomong, Atikah katakan ya, kalau Muhammad itu mau kepada aku maka urusannya beres semuanya. Jangan bingung-bingung dah. Tapi kalau Nabi Muhammad itu tidak mau lawan aku siap menjanda seumur hidup. Pada mau lagi nyari, artinya maunya aja sama Muhammad, sama lawan PN itu. Tapi kalau PN sudah 40 jangan nyari-nyari pulang dah. Janda yang banyak beribadah sudah, kalau 40 lain umur 25, 30 masih lumayan lah. Kalau 40 jangan sudah. Saran aja. Tapi banyak kemarin ada orang umur 50 mau cari suami, jangan dah, nggak bisa cukup sudah. Nah disitulah kemudian terjadilah perkawinan antara baginda Nabi Muhammad. Ketika kawin itu maka Allah memang sudah menakdirkan Khadijah untuk menjadi istri baginda Nabi Muhammad. Artinya Khadijah itu dunianya baik, akhirat pun terbaik. Karena apa? Karena menjadi orang dan istri orang yang nomor 1 di dunia. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan beliau. Mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih nanti di akhirat mudah-mudahan kita dijumpakan Allah kepada baginda Nabi Muhammad, sekaligus bisa berjumpa dengan Khadijatul Kubra. Marilah kita cintai beliau ini, karena orang yang mencintai Khadijah adalah orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mencintai Rasulullah berarti kita mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi hadzal syahril 'azim, syahrul mubarak, syahrul ramadan, waj'alna min shawamihi waj'alna min qawamihi wadrikna lailatal qadr. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Ramadan ini. Berikanlah kami keberkahan bulan Ramadan. Jadikanlah kami bisa orang-orang yang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah, dan sampaikanlah, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk alaika
Ya Allah